Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 hari Ramadan berlalu. Tetap semangat para jemaah Masjid Al-Muhajirin beserta semua jemaah yang lain. Kita masih tetap melihat persiapan para remaja Masjid Al-Muhajirin sedang mempersiapkan buka bersama pada sore hari. Untuk itu ikuti terus bagaimana perjalanannya. Sekian, terima kasih. Suasana sedang menunggu waktu berbuka puasa para jemaah Masjid Al-Muhajirin. Assalamualaikum Pak Sukijan. Ya. Semangat tetap ya Pak. Tetap semangat. Ya. 24 hari Ramadan ya. Moga Pak, silakan. Sambil menunggu buka puasa. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menu hari ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Niki empat sehat sempurna dengan susu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jemaah Masjid Al-Muhajirin semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita
marilah pada kesempatan di akhir-akhir bulan Ramadan ini saya mengajak diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ibadah kita. Entah itu tadarusnya atau sholatnya kita bagus. Mungkin kalau sholatnya kita ada keberatan, mungkin kita sholatnya kita bagus, kita tadarusnya, mungkin sedekahnya dan segala ibadah salat kita dan lain sebagainya. Marilah kita berusaha sebaik mungkin dalam mengamalkan perintah. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan, sering kita mendengar di dalam Al-Quran kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau, dari masa-masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah sudah menurunkan wahyu kepada beberapa rasulnya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa lalu Nabi kita Muhammad SAW. Sering kita mendengar dalam ayat Al-Quran itu merupakan kisah-kisah yang terjadi sebelum, jadi sebelum diutusnya Nabi itu mengetahui bagaimana kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, dan yang lainnya itu melalui wahyu Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Maka wajib bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib pula kita mengimani hal-hal tersebut. Karena banyak hal yang terjadi di dalam kisah-kisah tersebut, hal-hal yang terkadang di luar kebiasaan manusia, yaitu mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kadang kisah tersebut tidak masuk akal kalau kita pikirkan. Kadang-kadang harus kita untuk mengimani kisah tersebut. Begitu juga di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, di sana diberitakan bahwasanya besok di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang rasul sebagai penutup dari para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi tertulis bahwa di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu akan diutus nabi penutup tamu nabi, penutup dari para nabi dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka itu mengenal hal tersebut. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, maka mereka itu mengingkari hal tersebut. Salah satunya adalah karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bukan dari golongan mereka, yaitu Bani Israil. Jadi Nabi kita, kalau Nabi-Nabi kebanyakan itu kan di rata-rata itu keturunan dari Bani siapa? Israel. Nah, Bani Israel itu punya dari Nabi siapa? Nabi Yakub itu anaknya siapa? Jadi itu adalah Bani Israel. Jadi jangan, ini teman-teman, jangan kita menghina kata-kata Israel, karena Israel itu adalah punyanya Nabi.
keturunannya dengan Bani Israil sampai kepada Nabi sebelum Nabi dan itu Nabi Isa itu termasuk dari Bani Israil. Dan Nabi kita kalau itu ke atas itu dari Bani Israil, Bani Ismail, kakak adik Isa sama Ismail, sama-sama anaknya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ternyata Nabi yang terakhir yang diutus itu bukan dari golongan mereka, jadi bukan dari Bani Israil, maka yang terjadi sampai sekarang mereka mengingkari, bahkan memusuhi, walaupun sebenarnya mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu memang benar-benar utusan Allah. Kalau dibahas panjang sekali, seperti karena di dalam kisah Nabi Isa misalnya, Nabi Isa itu kebetulannya di mana? Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di mana? Jaraknya sangat jauh. Sedangkan kalau zaman ketika itu belum seperti zaman kita ya, apa yang terjadi di sana kita tidak bisa tahu. Ketika Nabi kita mengisahkan tentang Nabi Isa benar. Dan kalau ini bukan wahyu dari Allah, tidak mungkin Nabi Muhammad itu bisa menceritakan Nabi Isa kan secara logika tidak bisa menerima kalau itu. Salah. Yang kedua, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW yang tadi mengisahkan sesuatu yang terjadi sebelum diutusnya Nabi, kisah-kisah zaman Nabi Adam dan sebagainya. Yang sekarang Nabi kita itu sebenarnya juga sudah memberitakan kepada kita bahwa besok akan terjadi hal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka wajib juga bagi kita untuk mengimani hal tersebut. Contohnya, dulu Nabi kita kan pernah menyampaikan bahwasanya proses terjadinya manusia 40 hari pertama itu akan segumpal daging, 40 hari kedua segumpal darah, segumpal daging dan akan dibalut dengan tulang. Dan 40 hari kemudian dicukup. Pada waktu itu belum ada yang bisa membuktikan, karena dari ilmu kedokteran juga belum tahu, belum ada sampai sekarang. Akan tetapi ternyata berita dari Nabi tersebut, siapa yang bisa mengingkari? Jadi siapa yang dari segi medis? Begitu juga nanti itu akan terjadi begini misalnya, bahwa besok itu akan terjadi fitnah yang sangat dahsyat yang akan turun di rumah kalian seperti hujan yang lebat di sekitar rumah. Apa itu? Pada waktu itu katakanlah 20 tahun yang lalu kita belum bisa mengatakan tersebut. Oh ini mungkin kita akan terus seperti ini. Tapi kalau kita sekarang itu benar-benar sudah terjadi, bahwa fitnah itu terjadi di dalam rumah kita, di dalam kamar kita. Apa hal tersebut? Kamu kita bukan bertanya. Waktu itu belum ada. Itu di Nabi mengatakan bersabda sudah 1400 tahun sebelum sudah itu terjadi. Begitu juga nanti pada akhir zaman yang perlu kita yakini akan mungkin kita berpikir Dajjal tapi ini adalah perkataan. Begitu juga Za'id dan Ma'jud, ini lebih gak masuk akal lagi kalau kita menunjukkan ini memakai akal besar. Za'id dan Ma'jud kisahnya sama banyak yang bisa dibahas di
seluruh dunia itu tidak bisa dijelaskan. Dikatakan ya zaman ini sebagai dua dunia seperti itu ketika zaman Nabi Zulkarnain diukur dengan besi yang sangat kuat dan mereka itu sekarang menunggangi misalnya macam juga yang perlu kita yakini adalah setiap manusia karena ini kita dalam memang itu terjadi dan kita tidak bisa memikirkan apa ini lama nggak mungkin tapi wajib bagi kita untuk mengenal begitu juga akan turun yang memahami begitu juga Nabi Isa akan diturunkan ke dunia kembali. Ini adalah hal-hal yang wajib kita imani karena sebenarnya satu misalnya apa yang ada dalam Al-Quran yang tidak nampak satu itu saja kurang nampak seperti yang terjadi sekarang bahwa Rasulullah menjadi wanita yang sebenarnya merasa yang sudah jangan dulu waktu ibu sembah-sembah kita itu masih takut dengan tapian dan sebagainya walaupun mereka hanya yang tidak menutup aurat tapi takut untuk sekarang saya itu mungkin ini sudah kita sampaikan sudah bisa dimanfaatkan kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua dan semoga anak kita terutama dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan memberikan pahala dan jalan yang berlimpah-limpah dan akhirnya semoga kita semua dimasukkan di dalam surga Firdaus karena kalau kita disuruh minta surga maka minta surga yang tertinggi jangan kita mau masuk minta supaya kita sudah Subhanallah. Waalaikumsalam. Ayo. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله